Jadi dia tahu betul dia tidak mungkin bisa menduduki Israel. Tapi dia tahu betul juga pasukan Israel tidak mungkin bisa memasuki Gaza. Kalau Hamas berhasil membunuh satu aja, misalnya dia mati satu tapi Israel mati satu, itu publik Israel pasti ribut. Dan pasukannya lebih terlatih, lebih militan. Itu Hizbullah. Jadi kalau Hizbullah turun akan seru. Dan itu namanya Jihad Islam Palestina. Ini juga besar. Dia punya brigade namanya Al-Quds. Ini belum turun. Dan Turki juga kan punya kepentingan gitu, kepentingan nama baik di dunia Islam. Dan Putin bikin pernyataan kesalahan di Timur Tengah itu adalah kesalahan geopolitik memonopoli perundingan. Halo sahabat OMB, obrolan buat kembali. Dedi Triawan. Kita hari ini akan bahas masalah kekuatan antara Israel dan di pihak Palestinanya Hamas ya, Bang ya. Gimana kita menghitung kekuatannya, Pak? Ya kalau Hamas kekuatannya nggak terlalu besar, paling 40.000 lah ya, 50.000. Untuk yang sekarang, jadi dia tahu betul dia tidak mungkin bisa menduduki Israel. Dia tahu betul. Tapi dia tahu betul juga pasukan Israel tidak mungkin bisa memasuki Gaza. Ya. Gitu, karena dia pasti sudah menyiapkan diri. Jadi ini pertempuran ini seperti pertempuran Monte Cassino atau seperti pertempuran Stalingrad yang lebih terkenal. Jadi pertempuran memang man to man, bukan dari blok ke blok lagi, dari pintu ke pintu. Jadi yang dipentingkan adalah keberanian, kesiapan mati, dan Hamas pasti siap itu. Dan tentara Israel nggak siap. Kalau saya ngelihat dari tentara cadangan Israel, nggak siap. Makanya dia kan belum berani masuk. Dan dengan dia melakukan pemboman di Gaza, Gaza itu kan luasnya 141 mil persegi. Ya. Kalau diituin bisa apa tuh, berapa meter persegi itu? Kilometer persegi. Segede Bandung. 365-an lah ya, kilometer persegi kalau dikilometerin. Jadi kalau dia bom semua, itu kalau kita ngelihat dalam perang di Stalingrad, itu menguntungkan bagi yang bertahan. Karena puing-puing itu jadi tempat persembunyian mereka. Oke. Jadi kalau Hamas berhasil membunuh satu aja, misalnya dia mati satu tapi Israel mati satu, itu publik Israel pasti ribut. Gitu. Yeah. Apalagi kalau orang bertahan biasanya bisa 1-3. Gimana maksudnya? Jadi yang bertahan tuh bisa sebelum dia mati dia bisa membunuh 3 orang yang nyerang. Gitu, 1-3. Kalau perang Ukraina kan Rusia bisa 1-17. Itu karena persenjataan kan gitu. Jadi minimal 1 aja. Ya. Dia bisa. Kalaupun nggak 1 lah, dia 1-2 lah. Hamasnya 2 orang mati, itu pasti ribut. Nah, jadi ada keuntungan itu. Itu ngelihat dari konteksnya. Jadi Hamas pasti siap menunggu itu. Dan Hamas juga bukan organisasi yang aja kalau ngelihat operasinya. Kalau dari saya lihat dari teman-teman bilang bahwa Hamas mampu melakukan ngejam komunikasi Israel. Dia bisa ngejam. Ngejam dan dia bisa ngomong bahasa Ibrani, dia punya orang yang bisa ngomong kayak bahasa Ibrani kayak tentara Israel. Jadi dia bisa memanipulasi juga komando tempur di Israel. Gitu. Tapi kita lihat aja. Dan Hizbullah lebih kuat. Hizbullah itu pernah mengalahkan Israel 2006. Jangan salah. Jadi Israel itu pernah dikalahkan Hizbullah tahun 2006. Ini Hizbullah faksinya? Hizbullah lebih di Lebanon. Lebanon ya? Di Lebanon. Okay. Di Lebanon. Kan jadi ini Israel. Israel itu kan di selatan Lebanon itu utaranya selatan. Nah, kalau Gaza hampir di selatan Israel. Dia dengan Mesir. Nah, Gaza ini sebetulnya yang paling kesian karena dia nggak punya akses keluar. Akses satu-satu dia ke Mesir. Ya. Dan Mesir pasti nggak buka karena apa? Dia kan dulu berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Nah, Ikhwanul Muslimin tuh musuh pemerintah Mesir sekarang. Jadi juga dia agak sulit untuk masuk. Jadi kalau misalnya ada sukarelawan masuk dari Mesir, pasti nggak dikasih izin sama Mesir. Ya. Gitu. Dia masuk dari laut nggak mungkin.
Masuk dari dia dikepung memang. Satu-satunya cara dia nggak satu cara mungkin dari laut, tapi dari laut kan udah armada Amerika udah ada di situ. Jadi memang harus mati-matian untuk menyelamatkan dia. Mungkin Hizbullah harus turun dan Hizbullah udah ngancam kalau sampai ada pembersihan etnis, kami nggak bisa netral, kami akan terlibat. Dan Hizbullah lebih kuat dari Hamas. Oke. Itu satu Hizbullah. Hizbullah lebih kuat dari Hamas dan sudah teruji dan rudalnya juga banyak, lebih hampir 100.000. Ya. Ini backupnya siapa, Bang? Hizbullah? Hizbullah Iran. Okay. Hizbullah Iran, tapi kalau lihat persenjataannya, dia ada persenjataan dari Cina yang dimodifikasi oleh Iran, yang itu C802, 701, terus ada juga Kasyusta lama, itu senjata lama, ada Scud dari Uni Soviet, zaman Uni Soviet, sebagian besar dari Iran. Gitu. Jadi ada, tapi dia punya juga ya apa tuh? Jeljal 2 itu yang disebut rudal gempa bumi, itu punya Iran. Jadi dia cukup ini, dan pasukannya lebih terhati, lebih militan. Itu Hizbullah. Jadi kalau Hizbullah turun akan seru. Dan ada lagi yang ada di jalur Gaza dan juga ada di tepi barat. Itu namanya Jihad Islam Palestina. Ini juga besar. Dia punya brigade namanya Al-Quds. Ini belum turun. Ini banyak nih cadangannya. Banyak. Jadi bukan begitu. Jadi kan kalau dulu yang bisa mempersatukan itu kan jenderal Qasem Sulaiman yang dibunuh sama Amerika gitu ya. Yang tahun 2020 kalau nggak salah. Nah, dulu yang bisa mempersatukan front ini mereka. Nah, sekarang saya nggak tahu. Tapi kalau ini turun dan merepotkan Israel. Ada Hizbullah dan kalau Hizbullah kepepet pasti Iran nggak diam. Oke. Nah, pasti Iran nggak akan diam. Dan Iran juga udah mengancam. Makanya pasukan lintas udara Amerika yang dari Romania 101 dia dipindahin ke Yordania yang dari Rumania itu. Karena untuk mencegah itu. Tapi Iran ini kan dalam sejarahnya juga bukan bangsa yang mudah menyerah gitu. Dia kalau udah ngomong kan selalu konsisten gitu. Apalagi Amerika tidak menghendaki perang dengan Iran. Karena ini urusan elektabilitas Biden. Biden tuh penting sekali untuk membebaskan sandera Iran. Amerika yang disandera sama Iran. Ada 5 orang. Itu kan perjanjian itu kan sangat jelas bahwa Amerika di bawah Iran. Bahwa oke, bebasin juga aja sandera saya. Tapi dengan tambah duit. Ngerti nggak? Jadi duitnya Iran yang ada ditahan, dibekukan di Korea itu akan diberikan ke Iran. Jadi, tapi bagi Biden itu penting membebaskan sandera Amerika untuk popularitas dia. Jadi juga dia mungkin agak nahan-nahan Israel, jangan singgung-singgung Iran. Ya, ada urusan dalam negeri politik Biden ya. Ada juga Ansarullah itu dari Houthi, itu yang di Yaman. Itu juga pro Palestina. Itu belum masuk. Mungkin dia bisa masuk dari Libanon atau kalau dari Yordania agak sulit karena Yordania udah ada pasukan Amerika. Dari Syria, mungkin itu dari utara. Nah, yang lebih besar lagi adalah yang front perlawanan yang dulu dibikin Irak. Nah, itu kan front perlawanan itu yang Kataib Hizbullah. Itu yang melawan pasukan koalisi NATO waktu di Irak. Jadi lebih terlatih juga gitu. Belum perjuangan yang paksi-paksi yang lain. Itu paksi di Iran tuh banyak sekali. Ada paksi nasionalisnya, paksi Kristennya, yang waktu itu ngelawan ISIS mereka, paksi Syiahnya, paksi Sunninya. Itu juga pro Palestina. Jadi kekuatan Israel ini belum state ya. Jadi belum state, baru laskar-laskar ya, yang ada di Irak, ya. Yang ada di Yaman, yang ada di ini, yang ada di Lebanon. Ini juga Israel nggak akan mampu, kalau mereka bersatu gitu. Nah kalau yang pasti akan ngontok turun ya pasti kalau Suriah udah pasti ya. Suriah pasti dia udah nothing tulus aja gitu. Kalau Mesir mungkin agak ragu-ragu juga, Mesir, Yordania mungkin. Jadi bisa seru. Dan Turki juga kan punya kepentingan gitu, kepentingan nama baik di dunia Islam. Ya. Jadi kan gitu-gitunya kan ada gitu. Masa misalnya terjadi perang antara negara-negara itu dia nggak mau terlibat. Nah di atas kertas sebetulnya Israel kalau lawan Turki kalah Israel. Gitu. Jadi tapi kan Turki nggak mungkin nyebut Israel karena dia punya bapak. Amerika yang dilihat kan bapaknya ini kan gitu. Nah Rusia juga kalau Rusia turun ya selesai semua. Itu kan apa kepentingan Rusia? Rusia damai.
Nah, karena Putin intensif itu udah 5 kali yang telepon Benyamin Netanyahu. Telepon. Dan Rusia sama Israel hubungannya cukup dekat. Orang-orang. Oke, karena ada sejarah itu tadi. Ada sejarah, dia dulu orang Israel banyak yang bisa dan bebas pisah kan di antara mereka. Sangat baik. Gitu. Nah, terus juga di Israel sendiri kan bukan hanya orang Israel, ada juga orang Kurdi, orang Palestinanya juga ada. Ini rumit. Saya nggak tahu siapa yang menang. Tapi yang jelas kalau Israel memilih perang gaya Stalingrad, kalah menurut saya. Jadi bisa kalah secara militer, bisa kalah secara politik. Gitu. Kalau dia nggak mau turun misalnya, kan yang mau menentukan kemenangan itu tetap aja pasukan darat turun. Dia bom terus, dunia internasional kan ribut. Tapi kan perang ini Bang, perang ini selalu sebuah aksi sebelum runding kan? Perundingan bisa terjadi karena dipaksa, misalnya korban begitu mengenaskan, gitu kan? Atau apa gitu. Bisa juga misalnya dia udah kepepet, gitu kan? Kalau Hamas sih jelas nggak mau. Oh, Hamas nggak mau ya? Hamas nggak mau. Ini hanya waktu Putin bilang damai kan, ya saya siap dimediasiin oleh Rusia yang bikin pernyataan itu. Dia siap damai kalau mediasinya Rusia. Dan Putin bikin pernyataan kesalahan di Timur Tengah itu adalah kesalahan geopolitik memonopoli perundingan tanpa melibatkan pihak-pihak terkait. Gitu. Jadi kita nggak pernah menanyakan kepentingan Palestina, kepentingan Israel yang sebenarnya, gitu. Memaksakan memonopoli kehendak. Itu Putin bikin pernyataan. Awalnya kecolongan ini saja ya. Kalau perang ini pernah kecolongan secara intelijen, kecolongan militer, dipermalukan. Iron Dome-nya Israel dipermalukan karena tembus. Pasukan Israel dipermalukan sedang tidur. ISR-nya, intelijen, pemantauan pengawasannya dipermalukan. Ini betul-betul memalukan. Tapi kalau nggak ada kejadian ini, Netanyahu udah masuk penjara. Ini Netanyahu ada kepentingan politik domestik ya? Domestik. Dan sekarang tetap orang Israel juga meminta banyaknya turun, tapi kan dia udah pernyataan kita dalam kondisi perang. Jadi kondisi perang kan nggak boleh demo, nggak boleh segala macam. Iya. Jadi ada kepentingan Netanyahu, ada juga masalah Hamas dan macam-macam lah di situ ya. Jadi ada kerumitan sendiri di situ Bang. Jadi kekuatan sebenarnya Israel itu dalam posisi nggak kuat-kuat amat. Banyak yang salah, sangka Israel hebat kali, nggak hebat. Jadi membuktikan ini kan Israel nggak hebat. Secara militer kan 2006 kalah sama Hizbullah, 73 kalah sama Mesir. Gitu. Orang kan melihatnya bukan Israelnya, Amerikanya. Gitu. Tapi kalau intelijennya saya mungkin masih kuat intelijennya ya, ketekunan segala macam. Kalau militernya udah enggak. Iyalah. Oke, Bang Deddy, makasih ya menceritakan peta kekuatan militer di masing-masing pihak ya. Inilah cerita tragedi Palestina dari aspek kekuatan militer.